Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Wave. Film ini dirilis pada tahun 2015 yang lalu dan memiliki skor 6,6 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Roar Utauki ini menceritakan tentang bencana tsunami setinggi pegunungan yang mengancam kehidupan seorang ahli geologi dan keluarganya di pegunungan Norwegia. Film keren ini dibintangi oleh Christopher Jonner, Anne Daltorp, Jonas Hoff Oftebro, Edith Hagenruth Sande, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Wave. Cerita akan berfokus kepada seorang ahli geologi bernama Christian Eggjord. Terlihat Christian sedang mengendarai mobil yang dilanjutkan berlayar menaiki kapal Roro dengan tujuan untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Christian disambut oleh sang istri yang bernama Idun dan kedua anaknya yaitu Sondre dan Julia. Saat mereka sedang sarapan, terlihat Christian yang sedang bercerita dengan riangnya karena tak lama lagi mereka akan pindah ke kota seberang yang mana di rumah baru tersebut memiliki pemandangan yang bagus dan juga dilengkapi teknologi smart house canggih yang ada di zamannya. Saking senangnya, Christian dan Idun pun sampai bercumbu di atas kompor. Di pusat geologi, Christian melakukan aktivitas hariannya dengan mengecek pergerakan tanah tebing dan semua berjalan normal. Lalu mereka pun merayakan perpisahan Christian dengan memotong kue dan bersulang, yang mana pada hari itu merupakan hari terakhir Christian bekerja di pusat geologi. Setelah itu, Christian pun membereskan barang-barangnya yang ada di kantor. Tiba-tiba alarm sensor pun berbunyi. Dari pantauan CCTV, tidak ada keanehan atau pergerakan yang terjadi pada lereng tebing. Mereka mengira mungkin hanya gangguan jaringan biasa. Jadi Christian disuruh pulang dan tidak usah mengkhawatirkan hal tersebut. Lalu Christian pun pulang ke rumahnya. Bukannya membantu mengemasi barang, dia malah sibuk menganalisa keanehan yang terjadi. Christian meyakini bahwa akan terjadi sesuatu di balik hilangnya air tanah di tebing itu. Namun dia masih belum dapat menemukan jawaban dari keanehan yang terjadi. Kemudian Christian pergi menghampiri Sondre yang tengah duduk menyendiri di tepi danau. Diketahui kalau Sondre berat hati untuk pergi meninggalkan desa kelahirannya dan merasa enggan kalau harus hidup berpindah-pindah antar kota mengikuti sang ayah. Karena semua barang sudah siap di packing, Christian beserta kedua anaknya langsung menuju ke kapal Roro untuk pergi meninggalkan desa. Setibanya di sana, Christian terus-terusan memikirkan keanehan yang terjadi tadi pagi. Berkat bantuan dari sutradara dan kode alam dari air tebing, Christian pun mendapat sedikit pencerahan, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke pusat geologi. Di sana Christian menyuruh Sondre dan Julia menunggu di mobil, sedangkan Idun sang istri memutuskan kembali ke hotel tempat dia bekerja dulu agar dapat membantu pekerjaan sahabatnya. Karena pada hari itu sedang banyak turis yang berkunjung ke desa mereka. Di dalam kantor, Christian mulai menjelaskan teori lenyapnya air tanah pada tebing. Menurutnya, tebing itu akan segera runtuh dan berpotensi menyebabkan bencana besar. Untuk memastikan teorinya, Christian dan Jakub bergegas pergi ke tebing gunung menggunakan helikopter. Dan benar saja, ada dua sensor geologi telah terputus yang berarti ada pergerakan tanah di lapisan bawah. Christian meminta untuk segera mengevakuasi penduduk kota, tetapi sang ketua tidak setuju dan beranggapan bahwa masih harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Karena sekarang lagi musim turis, si ketua tidak mau membuat kepanikan di kota. Jadi status bencana hanya ditetapkan pada level kode kuning atau siaga 2. Tentu saja hal tersebut membuat Christian geram sekaligus kesal dan memutuskan untuk pergi ke hotel tempat sang istri bekerja. Di sana, Christian bertemu dengan sang istri. Sempat terjadi sedikit cekcok di antara mereka lantaran Christian meninggalkan anak-anak mereka berjam-jam lamanya di mobil. Jadi Idun menyarankan kesemuanya untuk tidur di hotel dulu malam ini dan akan berangkat ke kota seberang esok harinya. Jadi untuk mengisi waktu luang, Christian mengajak sang anak untuk pergi berkeliling kota dan melihat bekas rumah mereka dulu. Setibanya di sana, Christian dan Julia memutuskan untuk menginap dan menikmati malam terakhir mereka di rumah tersebut. Di lain tempat, Sondre yang merasa gabut pun pergi keluar kamar dan bermain skateboard di basement hotel dengan memakai handset dengan volume yang kuat. Dan hal itu akan menjadi malapetaka bagi Sondre. Di waktu yang bersamaan, sensor pergerakan tanah menunjukkan kontraksi yang tidak biasa. Jadi si ketua yang telah bersiaga di atas gunung pun memutuskan untuk mengecek ke lereng tebing bersama Jakub agar mereka bisa mengkalibrasi ulang alat sensor yang tertanam di dalam tebing.
Setibanya di sana, situasi semakin menegangkan saat Jakub dan ketua dihujani oleh material tebing sesaat setelah terjadi guncangan dan data pada sensor menunjukkan bahwa ada terjadi gempa serta kontraksi pada lereng tebing. Christian yang terus melakukan komunikasi ke pusat geologi pun menjadi panik saat mengetahui data sensor yang membahayakan dan memperingatkan mereka agar segera keluar dari lereng tebing. Berdasarkan data longsoran puluhan tahun yang lalu, lereng yang longsor menunjukkan tanda-tanda yang sama seperti kontraksi pada tebing yang sedang mereka pantau. Dan benar saja, tak lama berselang terjadi guncangan parah dan semua sensor menunjukkan bahwa banyak tanah yang amblas di beberapa tempat. Jakub dan ketua pun segera keluar dari lereng tebing. Namun naas, kaki Jakub harus tersangkut tertimpa reruntuhan. Si ketua pun berusaha membantu Jakub dan menetapkan kode darurat merah. Dan tim geologi segera menghidupkan alarm untuk mengevakuasi kota. Jadi waktu penduduk kota untuk menyelamatkan diri adalah 10 menit sebelum gelombang pertama sampai ke permukaan. Di lereng tebing, si ketua masih berusaha menolong Jakub. Dia melepaskan pengait keselamatannya dengan harapan Jakub dapat selamat. Karena menurut si ketua, tali pengaman itu tidak cukup kuat untuk menahan beban mereka berdua. Si ketua pun harus jatuh bersamaan dengan material yang ada di tebing. Setelah semua kejadian tersebut, Christian bersama Julia bergegas pergi menuju hotel untuk menjemput Idun dan Sondre. Melalui panggilan WA, Idun menyuruh Christian untuk menunggunya di dataran tinggi. Dia berjanji akan menyusul mereka menggunakan bus pariwisata. Dengan berat hati, Christian pun memutar balik arah mobil dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Idun kemudian mulai membangunkan seluruh tamu hotel untuk melakukan evakuasi. Tetapi saat semua tamu telah berkumpul di lobi hotel, Idun masih belum dapat menemukan keberadaan anaknya, yaitu Sondre. Dia pun segera kembali ke dalam hotel dan pergi mencari anaknya. Berpindah ke tempat lain, karena terjebak kemacetan, Christian memutuskan untuk turun dari mobil dan berlari menuju ke perbukitan atas. Di sana terlihat ada seorang penduduk, kita sebut saja namanya Makyang. Dia sedang terjepit di antara mobil dan tidak dapat melarikan diri. Christian yang mempunyai jiwa korsa pun memutuskan untuk menolong Makyang terlebih dahulu dan menitipkan anaknya kepada Along yang sedang berlari menuju ke atas bukit. Setelah berhasil menolong Makyang, mereka berdua pun bersembunyi ke dalam mobil untuk menghindari material jahat yang dibawa gelombang tsunami dan boom! Ombak pun menghantam mereka hingga membuat mobil berguling-guling di dalam pusaran air. Di waktu yang bersamaan, Idun beserta dua tamu hotel sedang berusaha mencari keberadaan Sondre. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Tapi sayang saat mereka keluar dari hotel, ternyata bus yang membawa tamu hotel telah pergi meninggalkan mereka. Ditambah lagi, ombak setinggi gunung telah sampai tepat di depan gedung hotel. Ketegangan pun berlanjut saat mereka berlari ke dalam hotel menuju basement. Ketika Maria harus tewas karena terseret air yang penuh memasuki lorong. Untuk saat ini, Idun, Sondre, dan satu lelaki berhasil menyelamatkan diri di basement hotel. Scene berpindah ke Christian yang tengah berusaha keluar dari mobil. Christian berhasil selamat dengan sedikit luka memar. Namun sayang, Makyang harus tewas dengan luka yang cukup parah. Julia! Setelah memastikan kondisi Julia yang baik-baik saja, Christian pun mencari keberadaan Idun dan Sondre. Berdasarkan keterangan petugas yang ada di bukit sebelah bahwa tidak ada bus pariwisata yang sampai ke sana, dan Christian pun memutuskan untuk kembali turun ke pusat kota untuk mencari Idun dan Sondre. Di basement hotel, Idun dan Sondre berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun sayang, semua pintu telah dipenuhi oleh air yang membuat mereka tidak dapat meninggalkan ruangan tersebut. Keadaan diperparah ketika air mulai merembes masuk melalui celah-celah yang ada pada pintu. Di dalam basement hotel, Idun, Sondre, dan Philip sedang berusaha mencari jalan keluar. Sedangkan air sudah hampir memenuhi seluruh ruangan. Keadaan semakin kacau saat Philip mulai panik dan membuat keonaran. Karena takut membahayakan anaknya, Idun pun menenggelamkan Philip tepat di bawah selangkangannya. Dan Philip pun tewas. Terlihat kondisi Sondre semakin melemah karena dinginnya air dari gletser gunung es.
Di lain tempat, Christian mulai mencari keberadaan Idun dan Sondre. Dia mulai menelusuri jalan kota sampai akhirnya dia menemukan bus wisata yang membawa tamu hotel. Di dalam bus tersebut tidak ada seorang pun yang berhasil selamat. Namun Christian masih belum menemukan keberadaan dari Idun dan Sondre. Jadi Christian bergegas pergi menuju hotel untuk melanjutkan pencariannya. Christian yang sudah sampai di hotel mulai mencari ke sana kemari untuk menemukan istri dan anaknya. Karena pencariannya yang tak kunjung membuahkan hasil, Christian pun mengamuk dan memukul-mukuli semua barang yang ada di sana. Namun ternyata suara keributan yang dibuat oleh Christian berhasil terdengar oleh Idun dan Sondre. Idun pun mulai memukul-mukul besi untuk memberitahukan keberadaannya kepada orang yang ada di atas sana. Dengan segera, Christian bergegas menyelam ke dalam basement untuk mencari orang yang terjebak di dalam sana. Dengan harapan itu adalah Idun dan Sondre. Suasana semakin mencekam tatkala air semakin deras memenuhi setiap bagian ruangan yang ada di bawah sana. Christian pun berhasil menemukan Idun dan menunjukkan arah untuk naik ke atas. Dan akhirnya Idun pun berhasil selamat. Christian kemudian melanjutkan penyelamannya ke arah Sondre yang sedang trauma berat. Christian meyakinkan Sondre bahwa dia mampu dan bisa menyelami lorong yang telah dipenuhi air. Saat sedang menyelam, Sondre sedikit terkejut saat melihat Maya Philip yang membuat persediaan udara dalam mulutnya merembes keluar. Sehingga Sondre menjadi panik dan kehilangan arah. Saat nafas terakhirnya mau habis, datang sang ayah yang mentransferkan udara miliknya kepada Sondre. Yang tentu saja hal itu dapat menyelamatkan Sondre, tetapi harus membuat Christian kehabisan nafas. Dan akhirnya Sondre pun berhasil naik ke permukaan. Kemudian Idun menyusul Christian yang tertinggal di dalam air. Dan benar saja dia menemukan Christian dalam keadaan pingsan tak berdaya. Setelah berhasil membawa Christian naik ke permukaan, Idun mulai memberikan pertolongan pertama kepada Christian. Suasana bertambah haru saat Christian tidak menunjukkan respon apapun. Sang anak juga berusaha memompa dada sang ayah dengan harapan nyawa Christian dapat terselamatkan. Namun masih belum ada reaksi yang terjadi. Idun mulai pasrah dan mencoba mengikhlaskan kepergian Christian. Ternyata Sondre tidak pantang menyerah dan terus memberikan pertolongan. Hingga pada akhirnya Christian berhasil kembali dari kematiannya. Di tempat pengungsian, Julia menunggu dengan penuh harapan menanti kedatangan ayah, ibu beserta kakaknya agar dapat berkumpul kembali. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Tidak lama berselang, mereka bertiga pun terlihat dan kembali dengan selamat. Sampai saat ini, masih ada patahan-patahan di sekitar lereng gunung dan terus bergerak 15 cm setiap tahunnya. Para ahli geologi meyakini bahwa suatu hari nanti akan terjadi longsor berikutnya, tapi tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Wave ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.